Shalom, selamat sore menjelang malam, semua baik. Apa kabar? Tentu semua baik. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, saudara, anak-anak muda, anak-anak remaja, saya kaget juga tadi hujan besar tetapi rasa antusias ya antusias itu namanya suatu gairah ya, antusias. Bahasa aslinya itu namanya entheos, antusias. Itu namanya entheos. Entheos artinya di dalamnya Tuhan. Nah, di dalam Tuhan kita ada gairah. Jadi kalau Anda tahu kata antusias itu apa, dalam bahasa Yunaninya antusias itu namanya entheos. Buka aja nanti di kamus ya. En itu dalam, theos itu adalah Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan pasti antusias. Walaupun hujan tetap saja antusias. Terkecuali kalau Anda orang Siantan. Nah itu kalau hujan pasti enggak antusias karena bisa cair siasnya. Antusiasnya antusias. Siat kan lo tosui kan apa itu kalau cair namanya apa? Hah? Kalau sias kena air cair itu namanya apa? Lumer. Lumer bahasa kayaknya apa dong? Junghead. Hola. Ya, kita langsung saja kabar firman Tuhan Bapak Ibu. Pagi tadi saya menyampaikan satu topik yaitu adalah jiwa menjadi masalah bagi kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada persoalan sebenarnya. Jikalau Anda dan saya sudah ada di dalam kerajaan seharusnya sudah menjadi apa? Pencerminan di dalam kehidupan ini. Karena realita kerajaan Allah adalah sorga ada di bumi. Realitas sorga di bumi kita ada kelimpahan atau kecukupan, kedamaian, keamanan, apalagi kelegaan dan kemuliaan dahsyat. Tapi mengapa sulit kita jumpai seperti itu? Ada apa? Dan saya temukan yaitu persoalan yang utama adalah yang segede bakpao otaknya, jiwanya, jiwa yang bermasalah. Pagi tadi saya sudah sampaikan, saya kan tidak akan ulangi, Bapak Ibu boleh beli kasetnya aja. Malam ini saya bawa topik yang baru, semalam saya dapatkan dari Tuhan, yaitu kebesaran. Ya, kebesaran kerajaan Allah. Wih, luar biasa. Ada sesuatu yang besar di tengah-tengah kerajaan Allah. Maka saya beri topik ini adalah kebesaran kerajaan Allah. Bilang kebesaran kerajaan Allah. Apa itu yang besar? Ya kita lihat. Saya ajak Anda perhatikan saya bacakan. Ini kutipan saya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Kasih garis bawahi, langsung dimarahin sesat. Bolehlah saya pakai nama Tuhan juga, sesat kalau orang yang gak bertumbuh tuh. Ya pasti ada yang saya rongkan, ya kan. Dikatakan, ya. Maka dikatakan, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Dan ini ada di dalam firman Tuhan. Maksudnya satu ketika mereka coba membawa anak itu kepada murid Kristus. Sebenarnya menurut Anda kalau ada orang sakit dibawa ke murid Kristus bisa sembuh enggak? Bisa sembuh enggak? Bisa sembuh enggak? Loh kok takut-takut sih? Jawab aja. Kalau Anda jawab juga nggak apa-apa. Salah jawab juga nggak dihukum kok.
Ya toh? Salah jawab nggak dihukum, tok benar juga nggak dikasih hadiah. Kan gitu. Jawab aja, nggak apa-apa, namanya kita interaksi. Kalau ada orang sakit dibawa ke gereja sembuh nggak? Sembuh. Tapi berapa banyak yang bawa ke gereja pulang tetap sakit? Ya, yang jalan bisa jadi lumpuh, yang lumpuh jadi mati itu. Terkadang. Nah itu kenapa? Nah ini loh gambarannya. Mereka membawa orang yang kerasukan itu kepada muridnya. Dan Alkitab katakan mengusir setan tapi tidak pergi. Dia datang kepada Tuhan, kami telah membawa orang ini kepadamu, kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa mengusirnya. Maka Tuhan katakan, hei berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu. Angkatan yang tidak percaya dan apa? Sesat. Itu dua kalimat dikatakan. Tidak percaya dan sesat. Keluar dari pemikiran seperti itu. Saudara, ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi bukan kepada Tuhan yang sesungguhnya, tetapi kepada bayang-bayangan Tuhan. Seperti mereka ini, bawa kepada murid Tuhan. Murid Tuhan memang tidak bisa menyembuhkan. Murid Tuhan tidak bisa melepaskan. Yang bisa melepaskan adalah kebesaran kerajaan Allah, yaitu dalam nama Allah. Jikalau ada nama Yesus di situ, maka di situ ada kesembuhan. Saudara, mujizat terjadi bukan karena teriakan manusia. Mujizat terjadi karena janji Tuhan dan diucapkan tepat kepada kebenarannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kenapa mereka tidak bisa sembuhkan? Karena mereka mengusir, mereka bawa orang datang kepada murid. Sebenarnya dibawa kemana saja bisa, tetapi haruslah bawa ke dalam nama Allah. Dalam nama Allah, yaitu Yesus Kristus. Coba kita lihat ayat ini. Lukas pasal 9 ayat 43 berkata seperti ini Bapak Ibu. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bilang kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti baca di rumah lanjutannya. Maksudnya begini, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, pertama datang ke muridnya enggak jadi apa-apa. Tapi begitu berjumpa dengan nama Yesus, dan nama Yesus adalah nama kebesaran Allah. Sekali lagi, nama Yesus adalah nama kebesaran Allah. Itulah sebabnya saya berkata bahwa kita masuk ke dalam dimensi kebesaran kerajaan Allah. Kebesaran kerajaan Allah yaitu adalah nama Allah. Nama Allah itu adalah nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa melepaskan setiap orang yang punya masalah. Buat apa gereja besar? Buat apa upacara kerohanian yang indah? Terkadang hal-hal seperti itu justru bisa mengaburkan pandangan kita terhadap Yesus. Kita lihat, karena kebesaran kerohanian yang mereka perlihatkan para murid-muridnya, sehingga mereka bukan datang untuk mencari Yesus tapi mencari muridnya. Tidak terjadi apa-apa. Saudaraku, mujizat terjadi itu bukan karena pesta kerohanian, bukan acara kerohanian, bukan upacara kerohanian. Saya harus terus berkata, sebab karena upacara kerohanian itu kan bisa dibuat sesuka kita. Kalau kebesaran kerajaan Allah dan kuasa Allah diukur oleh kebesaran gereja seperti kita ini, kasihan orang yang ada di kampung.
Ya kan, kayaknya di kampung nggak bisa bikin gereja punya musik seperti ini. Tuhannya nggak hadir-hadir. Mau lebih seru lagi kita bisa bikin yang lebih seru kan ada yang seperti itu. Jadi dengar baik-baik, kebesaran kerajaan Allah bukan karena upacara kerohanian. Kebesaran kerajaan Allah karena nama Allah. Bilang nama Allah. Yaitu Yesus Kristus. Mengapa nama Allah begitu dahsyat? Mau tahu enggak? Tanya sebelahnya, mau tahu enggak? Kita lihat yang pertama, nama Allah begitu dahsyat. Lukas pasal 9, Filipi pasal 2 ayat 8 berkata seperti ini. Filipi pasal 2 ayat 8 Alkitab saya tertulis, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan siapa? Meninggikan Yesus. Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengapa nama Allah Yesus Kristus begitu berkuasa? Karena Bapa di sorga mengaruniakan nama itu kepada dia di atas segala nama. Itu yang pertama tuh. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama apa saja? Semua nama di bumi ini tunduk kepada nama ini. Maksudnya apa? Tuhan kasihkan nama di atas segala nama. Yohanes pasal 17 ayat 5. Saudara, sedikit kita berteologi ya malam ini. Ya, jadi jangan mengusir setan, teriak nama Yesus. Kenapa nama itu begitu penting? Oh sangat penting Bapak Ibu. Boleh nggak bilang sama kiri kanan, nama Yesus itu penting loh. Pelan-pelan ikuti saya ngomong. Nanti ya ikuti jalan ceritanya. Saya berharap bisa memberi inspirasi buat kita dalam pembacaan ayat-ayat ini. 17:5 berkata demikian, Yohanes pasal 17 ayat 5. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Tapi kalimat pertama Alkitab berkata apa? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama di atas segala nama, nama siapa itu? Nama siapa? Nama Yesus. Tapi nama siapa? Nama di atas segala nama yaitu Yesus. Tapi nama siapa? Nama di atas segala nama yaitu Yesus. Betul. Tapi nama siapa? Nama yang kau berikan kepadaku, namamu yang kau berikan kepada namamu. Yesus ngomong sama siapa? Ngomong sama Bapa di sorga. Oh rupanya Yesus itu nama Allah toh. Gitu dong ngomong sama kiri kanan. Oh Yesus itu nama Allah toh. Dahsyat enggak? Dahsyat. Jangan cari tubuhnya saja, tapi harus namanya. Apa gunanya ada tubuh tanpa nama kan? Kalau ada tubuh tanpa nama nanti akan jadi masalah. Ya, sekali waktu Jakarta ada ketemu mayat tidak ada nama. Lalu bilang apa? Mayat tanpa nama. Tubuh tanpa nama apa itu? Tubuh liar. Ya kan? Seperti itu. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus memberi dia nama. Jadi sebenarnya Yesus adalah anak manusia. Ayo bilang, Yesus adalah anak manusia. Karena dia hidup di bumi. Dia hidup di bumi. Yesus itu adalah makhluk yang hidup di bumi. Mesti sedikit saya memberi arahan teologi tentang Tritunggal. Kenapa Tritunggal? Ya kan? Karena Yesus adalah pribadi manusia yang hidup di bumi ini. Itulah disebut anak manusia.
tetapi ia berjalan dan dia bergerak dalam kehidupan. Tadi hidup ya, hidup. Dia hidup dalam kehidupan. Artinya para lambano, bilang para lambano. Artinya apa? Resepnil. Sederhananya saya berikan arahan, ya. Teologi mengatakan bahwa kekristenan ada 4 hukum rohani. Yang pertama ada disebut koinonia, bilang koinonia. Koinonia itu namanya fellowship. Yang kedua namanya masturia. Masturia itu yang biasa orang sebut martir, itu nama materia. Masturia itu martir, artinya kesaksian, itu bahasa Grekanya. Yang ketiga namanya diakonia, yang urusannya diaken tuh, yang ngerjain tadi ya, itu diaken. Ada satu lagi leptunia, artinya apa? Berhubungan dengan penyembahan, keimamatan. Tapi yang saya mau bicarakan di sini adalah koinonia. Kata koinonia itu adalah fellowship dalam bahasa Inggrisnya. Fellowship ada 2 kalimat. Fellow dan ship. Tahu Anda fellow itu apa? Saya bukan ahli bahasa Inggris. Tapi tahu saya setelah diterjemahkan fellow itu adalah keramaian atau rame-rame. Ship apa? Bukan ship loh, bukan ship. Kapal, bahtera. Rame-rame dalam sebuah bahtera menuju pada sebuah tujuan namanya fellowship. Ya, itu namanya koinonia, itu namanya keluarga. Itulah sorga di bumi. Ngerti ya? Tapi karena di bumi ada 2 kekuatan yang mengendarainya. Di kehidupan alam roh, sorga yang kedua, mudah-mudahan bisa ngerti ya. Sorga yang kedua itu namanya kehidupan. Kalau bumi hidup. Nah, kehidupan alam roh di situ ada 2 kekuatan. Ada satu film namanya Toward One Destiny. Gak tahu tuh judul filmnya. Saya tertarik dengan istilah itu. Ada 2 dunia dalam sebuah tujuan ya. Tetapi sebenarnya saya lebih suka ya bahwa kita ada di dalam 2 dunia yang berbeda. Yang satu darkness dan satu holiness. Artinya yang satu kuasa gelap, yang satu kuasa terang. Kata kuasa itu berarti kekuatan tidak ada di bumi. Ya, kekuatan itu adanya di alam roh. Roh Tuhan dan roh hantu. Yang memberikan inspirasi kepada kehidupan. Kehidupan memberi inspirasi kepada hidup. Perhatikan lagi. Kehidupan alam roh memberi inspirasi kepada hidup. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Dunia ini semua berasal dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keberapa? 19. Dunia ini berasal dari Tuhan. Kita harus tahu. Tetapi ya, kita ini berasal dari Tuhan, bukan dunia ini. Kita ini berasal dari Tuhan, tetapi dunia ini dikuasai sama si jahat. Itulah disebut apa? Para lambano. Nah, si jahat itu menguasai bumi. Ibaratnya kita ini bahtera yang melintasi air samudra raya. Pernah lihat kapal itu kalau jalan gak pernah basah? Pernah lihat gak? Pernah lihat enggak? Enggak lagi. Paling tidak itu bocoran-bocoran ada. Nah, bocoran itulah dikatakan apa? Lembano. Lembano itu Anda coba deh buka terjemahan bahasa Greek. Lembano itu namanya reserve atau dia terima. Para itu berarti kita melintasi. Oke, sudah bisa dimengerti ya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan itu kita itu terus dibarangi seperti itu. Siapa yang mendrive kita? Siapa yang mengendalikan kita? Nah, yang mengendalikan kita itulah sesungguhnya
yang akan menawan kita kepada maksudnya, tujuannya. Tujuannya apa? Dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka perlulah datang kerajaannya supaya sorganya ada di bumi. Kerajaan Allah itu datang adalah hasil dari, bukan kehidupan, hasil dari hidup. Semua yang hidup di sini itu membangun kerajaannya. Dikendalikan oleh kehidupan. Itu sorga kedua, alam roh. Ya, ada roh hantu sama roh Tuhan yang mengendalikan. Ia ada kehidupan yang mengendalikan hidup ini. Naik lagi sorga ketiga. Namanya sorga sumber kehidupan. Sumber kehidupan dan hidup. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Di alam kehidupan dua-duanya menerima sumber yang sama. Hantu menerima sumber dari Tuhan adalah penghakiman dan kebinasaan. Tuhan, roh Tuhan menerima sumber dari sorga, yaitu kehidupan dan pada kekekalan. Yang punya hubungan ke sorga, masuk kehidupan adalah nama di atas segala nama, yaitu nama Allah sendiri. Bisa dimengerti enggak? Nah, nama ini saudaraku, saya masuk lagi ke topik saya karena saya coba pinjam minggu lalu. Efesus pasal pertama ayat 21 seterusnya 22. Bapak Ibu tolong diperhatikan. Kira-kira bisa dimengerti enggak? Kalau bisa dimengerti bilang amin. Biar saya juga semangat, Anda juga semangat. Ya, saya antusias, Anda antusias, nggak bekuk tapi kita. Artinya entios. Apa kata Alkitab? Jauh lebih tinggi, dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Perhatikan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, yaitu berarti kerajaan, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama, perhatikan karakteristik, tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nama Allah, Yesus Kristus itu adalah nama di atas segala nama. Dan Alkitab saya berkata, segala sesuatu yang ada di bumi maupun di atas sana yang ada namanya telah diletakkan di kaki nama Yesus. Maksudnya apa sih? Segala yang sebut nama apa? Miskin nama. Sakit, kanker, nama juga. Bodoh, nama juga. Kalau yang ada nama nggak disembuhkan, ya memang nggak ada apa-apa. Apalagi pusing, nama pusing. Apalagi? Coba Anda sebut saja. Apa? Lapar, nama juga. Bokeh, nama juga. Apalagi? Lemah, bokeh juga. Belum pernah dapat jodoh. Ya, namanya apa kalau belum dapat jodoh? Lagi jomblo, nama juga. Ya kan? Marah, nama juga. Apalagi? Bodoh, nama juga. Apalagi? Oke, kita yang positif ya. Pintar, nama juga. Hebat, nama juga. Kaya, nama juga. Apalagi? Sukses, nama juga. Dan semua nama itu di bawah nama di atas segala nama. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jikalau hari ini Anda datang dan membawa sebuah nama yang membuat Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Dengarkan, Anda cari bukan upacara kerohanian. Tapi Anda cari nama di atas segala nama. Oleh nama inilah engkau dibebaskan. Haleluya, amin.
Kalau malam ini engkau datang dalam keadaan susah dalam hidupmu, entah apa saja yang menimpa engkau. Mungkin saja Anda lagi pusing cari jodoh. Dengarkan baik-baik. Kalau malam ini engkau datang bukan karena upacara gereja. Atau kau datang ke sini ada seorang amoy yang kau cari. Kalau kamu cari amoy sini seperti mereka cari murid Kristus. Dia bilang, kok gak dapet ya? Ya ini cari amoy masalahnya. Atau Anda datang ke sini cari ako. Wah, di sini ada satu ako yang ganteng banget. Iya, hari ini banyak yang ganteng. Di rumah saya juga ada yang ganteng. Gangguan tenggorokan maksud saya. Anda datang ke sini karena cari itu, maka Anda akan sama nasibnya seperti mereka cari muridnya kan? Nggak dapat apa-apa. Kita ke sini bukan cari upacaranya. Walaupun itu tidak ada masalah, boleh. Terhadap semua itu saya tidak pernah menolak. Tetapi yang jadi persoalan kalau kita terpancing oleh semua ini persoalan. Segala yang disebut nama. Tunduk kepada nama Yesus. Malam ini sebenarnya saya lebih konsen. Fokus membawa kita kepada kebesaran nama Allah. Yaitu di dalam kerajaannya. Supaya saudara-saudara itu nangkep satu nama ini. Sehingga begitu dengar cerita tentang kerajaan Allah. Apalagi pagi tadi kalau Anda sudah dengar. Saya nggak tantang mereka masuk ke sore. Pagi tadi saya mau bawa mereka ke sini. Kalau Anda ingin pulih dan sembuh dari jiwa yang rusak. Ya sore ini kita mau izinkan nama. Di atas segala nama itu yang menyembuhkan. Ya, jiwa yang rusak, jiwa yang sakit, jiwa yang bermasalah. Ya saya nggak mengulangi lagi lah supaya jangan lama-lama. Dengarkan kasetnya saja. Jadi tiap-tiap nama dikendalikan oleh kerajaan dunia yang jahat itu. Tiap-tiap nama yang dikendalikan oleh dunia yang telah dikuasai si jahat itu cenderung datangkan apa? Tiap-tiap nama yang dikendalikan oleh dunia yang gelap yang dikuasai si jahat itu cenderung membawa kita apa? Kebinasaan. Salah satu contoh kalau Anda masih dalam keadaan udah ke gereja, udah melayani, tapi nggak ngalami reformasi, tidak ngalami kemerdekaan. Ya kerjanya apa? Ngomel toh, ngeluh. Gitu-gitu aja gua ke gereja gak ada apa-apanya. Ya kan? Sama aja seperti mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Gua udah ke gereja karena dia bilang datang ke muridnya. Gak bisa sembuh. Iyalah kamu cuma datang ke gereja kok. Anda datang ke gereja bukan karena nama atas segala nama. Datang ke gereja cuma karena apa? Karena nama gereja kali. Ada yang datang ke gereja kan karena nama gereja. Sungai Yordan. Mantap tuh Sungai Yordan tuh. Ya kan pengkhotbahnya ganteng-ganteng itu. Apalagi yang botak satu itu ganteng banget. Ya maksud saya ngomongnya itu. Terserah Anda mau kasih nilai yang mana. Ya kan yang kedua. Yang kedua saudaraku perhatikan nama ini ya hati-hati perhatikan. Keluaran pasal 20 Alkitab berkata demikian. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Kita bilang apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Wah, kasih tahu kiri kanan. Nama Allah itu berkuasa. Nama di atas segala nama. Bilang nama di atas segala nama. Tapi jangan sebut nama itu sembarangan. Maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Ya, kalau gitu di WC boleh nggak Maksudnya bukan sebut sembarangan itu tempatnya. Tidak boleh sebut sembarangan begini nih. Kalau Anda salah sebut nih, ini masalah nih ya. Saya kasih contoh di Alkitab. Itu ada Matius pasal yang bukan Matius sebenarnya Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 kalau tidak salah ya. Saya bacakan tolong Anda perhatikan.
Ayat 13 berkata, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14 berkata, mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari orang imam. Seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa? Wih, siapa kamu? Mantap itu barang ya. Dan orang itu dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Digagahi. Kayaknya kalau digagahi dalam bahasa sekarang itu diperkosa, maka telanjang dia. Rupanya itu setan, kerjanya itu suka memperkosa. Ya. Suka mencari keuntungan di situ. Kenapa? Karena mereka sok tahu ada yang kerasukan sama hantu, lalu dia coba nyumpahi dalam nama Yesus. Sehingga waktu dia jumpai dalam nama Yesus, lalu si setan itu bilang sama dia, Yesus aku tahu. Ya, dia tahu siapa Yesus yang berkuasa. Paulus aku kenal, siapa kamu? Rupanya waktu dia sebut ketahuan di situ bahwa dia sendiri tidak punya tempat di hatinya buat namanya Allah yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Ia hanya sebut nama Yesus pada saat dia butuh. Nyanyian Andi dikatakan, saat aku butuh, bukan saat aku butuh, aku memanggil namamu. Tapi saat dimana aku merasakan atau di saat dimana aku percaya bahwa engkau mengasihi aku selalu memanggil namamu. Jadi bukan saat kita butuh saudaraku memanggil nama Tuhan. Begitu sakit kepala baru panggil nama Tuhan. Rajin tuh berdoanya. Bahasa rohnya kencang banget itu. Hurabasa katakara ya rabasa. Begitu sakitnya hilang lupa nama Yesus. Tahun kemudian lagi sakit lagi datang lagi itu. Ya kayak sakit bulanan. Lagi sakit aja cari Yesus. Nah inilah Skewa. Maka itu jangan sembarangan memanggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan itu ada kriterianya. Kalau Anda punya tempat bagi Tuhan, maka ketika Anda memanggil nama Yesus, belum Anda tengging saja setan sudah kabur duluan saudaraku. Nanti kita akan berdoa ya malam ini. Ketika Anda yang punya keadaan seperti pagi tadi saya sampaikan masalah jiwa yang membuat Anda mengalami pergumulan berat, ada yang sakit penyakit maupun juga apa? Maupun juga Anda masalah ekonomi, masalah apa lagi? Masalah pasangan hidup, masalah rumah tangga dan segala nama itu akan tunduk pada nama Yesus. Dan malam ini kita semua punya hak untuk pakai nama Yesus ini. Mengapa kita berkata kita punya hak? Kita bukan keturunan Skewa. Kita bukan imam anak-anak imam Skewa. Kita ini adalah imam yang berkerajaan Allah. Disebut imamat rajani. Nah itulah sebabnya kita lihat ayat yang berikutnya dikatakan. Harusnya bagaimana Anda boleh sebut nama Tuhan. Bapak Ibu Matius pasal 6 ayat 9 berkata begini. Matius pasal 6 ayat 9 berkata. Karena itu, nah ini ada satu ya kita ngulangi lagi. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 berkata. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah saudara maksudnya apa itu? Hah? Waktu Anda doa disuruh kita manggil nama siapa? Nama Bapa di sorga. Namanya apa? Namanya Yesus. Yesus itu apa? Kata Alkitab, kuduskan namamu. Karena memang nama Bapa adalah kudus. Bilang kasih tahu kiri, nama Yesus itu kudus loh. Kalau nama yang kudus gak bisa disebut sembarangan. Ya.
Saya punya handphone. Kemudian istri saya juga punya handphone. Saya punya satu kelebihannya, saya kalau kirim renungan, sekali pencet tweet, 500 twing jalan. Nama siapa saja, nama di atas segala nama yang ada. Begitu saya pencet dalam nama handphone saya ini, kirim sana. Karena ada grup namanya. Kalau istri saya punya, satu-satu. Ya, geser, ulang lagi, satu. Ya, bleset lagi. Kirim nama 100 saja, bisa perlu 1 jam. Terus dia bilang sama saya, tolong bikin sama kayak kamu punya. Namanya apa? Saya juga gak ngerti, ya namanya juga masalah begini kan yang punya lebih ngerti kan anak. Bawa ke anak saya, tolong dong dibuat seperti saya punya. Anak saya bilang, gak bisa diinstal Pak. Kenapa? Kalau papa kan pakainya Apple yang digigit sepotong itu. Kalau mama punya apa? Android. Nggak nyambung lagi antara mereka. Nggak nyambung, tahu nggak? Aplikasi yang ada di Android nggak bisa dipakai ke sini. Yang di sini juga nggak bisa ke sana. Dari antara mereka 2 alam yang tak bisa diketemukan. Darkness and holiness. Nggak seperti itu. Kasihan nanti yang pakai itu. Enggak seperti itu. Kenapa? Kalau nama Tuhan itu kudus, kita tidak mungkin datang dengan Tuhan dengan nama kudus. Kurang disiplin hidupnya maksud saya. Doanya juga kurang disiplin, baca Alkitabnya kurang disiplin. Karena namanya kudus. Akibatnya kurang disiplin. Akibat kudus itu makanya tumbuhnya kurang apa? Kuman. Nah kan tumbuhnya kuman. Kuman itu kan bawa sakit penyakit. Kurang beriman maksud saya. Karena kurang disiplin baca Alkitab, kurang disiplin berdoa. Akibatnya apa? Yang gak dapat pewahyuan, gak ada iman maka jadi kuman. Ya. Nah, kalau sudah nggak punya iman, jadi apa? Kurapan. Tumbuhnya kurap, belang-belang, kurang urapan maksud saya. Ya. Kita terus lagi ya, sudah mau selesai kok. Tadi di dalam, ya, imamat pemusik boleh ke atas, karena saya mau berdoa. Di waktu yang panjang. Imamat pasal 20 ayat 7 berkata begini. Imamat pasal 20 ayat 7 berkata, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bilang sama kiri kananmu, engkau harus kuduskan dirimu. Supaya nama yang kudus itu ada di dalam dirimu. Maka engkau punya kuasa, nama di atas segala nama. Kalau kita punya kuasa, nama di atas segala nama saudaraku. Saya mau pastikan si jahat tidak akan berani masuk datang menyentuh kamu. Jangankan dia dekat, dengar saja dia sudah pusing 7 keliling. Kalau orang yang punya nama Tuhan di dalam hatinya, sebenarnya gak perlu tengking-tengking tuh. Doa gak perlu tengking, karena dia tahu. Pernah ya saya kesaksian kan ada seorang bapak, dia bertobat bukan karena pendeta. Pendeta khotbah sampai berbusa-busa, aja, gak terlalu ngaruh buat dia. Puluhan tahun sudah di gereja. Dulu dia ada di gereja si Ahok di Jakarta. Jemaat sama-sama sama si Ahok. Karena Ahok majelisnya, dia jemaatnya. Jemaat yang malam kudus. Malam kudus. Ya. Tiba-tiba berubah antusias. Kenapa?
Nah, sekali waktu di pabriknya ada yang kerasukan setan dan diusir setannya keluar sama kami. Kami pergi kan usir dia pergi setannya. Kami pergi masuk lagi. Karena karyawannya bukan orang percaya. Diusir keluar. Kita bilang terima Yesus? Enggak Ya sudah kita pergi masuk lagi. Nah oleh orang tuanya dibawa ke dukun. Betul. Waktu dibawa ke dukun. Dukun bilang minta kebok 1. Waduh. Karena mau minta kebok baru keluar. Lalu dia lapor ke bosnya. Suruh bosnya sediain kebok. Bosnya tanya saya, Pak Pendeta boleh nggak aku kasih kebok sama dia? Oh nggak boleh dong. Kalau Anda kasih kebok berarti Anda setuju dengan dia. Lalu gimana? Ini hukum dia bilang. Ini karyawan saya dirasuk setan. Bilang sama si dukunnya, bilang sama orang tuanya. Jangan sama dukunnya. Gak ada urusan sama dukun. Bilang sama orang tuanya, kalau dia sakit bawa ke rumah sakit, perobatan berapapun saya bayar. Tapi kalau kamu bawa ke dukun, jangankan 1 kebok, dibilangnya 1 on saja daging pun saya gak akan kirim. Kan begitu fair dong. Bawa ke rumah sakit berapapun biaya saya bayar. Akhirnya sampaikan lagi orang tuanya. Gak bisa bawa ke rumah sakit ya. Orang tuanya gak mau. Kenapa? Dia lebih percaya dukun. Kalau soal dukun perdukunan kami tidak bisa. Lalu si dukunnya marah. Marah sama bosnya dia. Dia bilang sama si yang kerasukan. Kenapa kamu ngerasuk ini orang? Tidak langsung ke bosnya aja. Wih, ini wadah sebuah konspirasi tingkat tinggi nih. Lalu si setan yang ada di dalam karyawan itu, sebenarnya saya mau merasuk dia. Karena dia yang bongkar rumah saya. Sebenarnya bukan dia yang bongkar si Gideon. Saya suruh Gideon pergi hancurin rumahnya. Rumah sembahannya kami bakar gitu loh. Jadi itu barang nyari tempat. Nah di situ banyak orang masuk ke situ. Sebenarnya saya mau masuk ke dia, mau hancurin dia. Tapi gak bisa masuk, kenapa? Di dalamnya terang. Waktu dia bilang terang, nangis dia. Setan yang kasih tahu bahwa dia ada terang gak bisa masuk. Dia dari saya siapa itu itulah nama Allah, Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Saat itu dia dikuatkan kembali. Lalu dia rajin ke gereja, aktif, disiplin. Kalau dulu kurang disiplin, sekarang disiplin dia. Akhirnya sekarang bukan jadi pendeta sih, suka khotbah. Kasih tahu kiri kananmu, di dalam dirimu ada nama di atas segala nama. Tapi kalau belum gimana? Kalau Anda lihat Anda punya nama Tuhan itu gampang. Kesukaan kamu apa? Kan begitu. Kalau di dalammu itu kalau ada kesukaan kamu nama di atas nama itu kan kudus. Nah kita lihat kesukaan kamu tuh apa? Kesukaan kamu harus selaras dengan kesukaan dia. Kalau kesukaan dia selalu panggil ya Aba, ya Bapa. Kamu suka nggak? Kalau kamu nggak suka pastikan di dalam nggak ada tuh. Pasti kotor. Sudah usahlah kita main adu argumentasi lalu ribut-ribut berdebat gitu. Buktikan kita ada nggak nama Tuhannya kesukaan kamu aja dulu. Suka baca kitab enggak? Ya kan? Coba kalau di rumah ada baby. Ya kan? Pasti sukanya apa? Susu kan? Kalau pas ibunya asinya kurang pasti beli susu dengkau. Dengkau lagi. Apa? Susu cap bendera. Nggak tahu dah, aku udah lama nggak punya anak. Anak saya udah gede-gede maksud saya. Sorry, anak saya udah gede-gede, nggak punya baby maksud saya. Dulu juga nggak dikasih sedengko, ada dulu susu ASI. Ya, jadi mereka anak mama. Sambil kadang-kadang dikasih jadi susu sapi juga. Ya kan? Kalau ada baby pasti kan minumnya susu kan? Betul nggak? Kalau ada terasi pasti ada Gideon tuh. Ya kan? Karena apa? Lalapan. Nah kalau Anda ada Roh Kudus, ada Tuhan, pasti kesukaannya firman. Nah kalau saja hari ini Anda tidak punya itu, hati-hati berarti ada masalah. Ini ayat terakhir. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 19.
Alkitab berkata, Yohanes pasal 17 ayat 19 berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaranku. Luar biasa. Yesus itu menguduskan dirinya dengan menyampaikan firman Tuhan. Bagi siapa? Bagi siapa? Yesus menguduskan dirinya menyampaikan firman-Nya bagi mereka. Bagi siapa? Bagi siapa? Kasih tahu kiri kanan. Bagi kamu tuh. Nah, kalau malam ini engkau merasakan Tuhan jauh, dengar malam ini Yesus akan menguduskan namamu sekaligus menyembuhkan engkau dan menjadikan engkau anaknya untuk memuliakan nama Tuhan di atas segala nama. Haleluya. Sederhana kekristenan, yang bikin susah itu pendeta biasanya. Dan upacaranya. Anda mau disembuhkan? Ada minyak urapan? Nggak ada minyak urapan, nggak bisa doa kesembuhan. Ada anggur? Roti? Kita bikin kesembuhan. Kalau nggak bisa deh. Ada bunga, sekaligus kita mau mandiin. Kalau nggak bisa sembuhan. Itu pendeta punya kerjaan. Terhadap itu saya tidak nolak. Tapi kok dibikin susah-susah. Ada yang gampang kok dibikin susah. Supaya keren. Nggak begitu. Kalau itu semua menjadi alat kesembuhan, bagaimana Anda di tengah hutan? Waduh, ada setan, entah dulu, gua beli dulu barang-barang pekakas ya, nanti kita tempur. Ketinggalan duluan bro. Nama Yesus di sini, di setiap saat tengah malam, Anda teriak nama ini. Dia akan bekerja, memberikan kekuatan bagi engkau. Mari kita bangkit berdiri. Jikalau Anda malam ini datang dengan berbagai persoalan hidup, saya tantang Anda. Bukan saya garansi, tapi saya pastikan firman Allah tidak pernah berubah. Dan nama di atas segala nama, Ia akan menolong Anda. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kepada Dia, kami memuji kebesaran kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Ajaib Tuhan, yang ajaib, nama yang mulia, nama yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin buat manusia, tapi mungkin buat Dia. Jikalau Anda orangnya malam ini yang membawa persoalan dan ingin diberkati oleh Tuhan, kamu boleh maju ke depan. Saya akan berdoa.
Tuhan yang memberikan kelegaan dan kelepasan. Sekali lagi buat Anda yang membutuhkan pertolongan, mari Anda dapat jalan ke depan sini. Puji kebesaran-Mu. Saya berdoa buat persoalan jiwa, sakit penyakit, masalah ekonomi, beban hidup yang kau pikul selama ini. Saudara, kau kesini maju ke depan bukan karena saya yang memanggil, tapi dalam dirimu kau rasakan ada panggilan Tuhan. Engkau ada di sini bukan karena manusia yang akan melayani, melainkan Kristus Tuhan yang akan memberikan. Buat Anda yang ada di depan, tanganmu terangkat kepada Dia dan berseru kepada Dia, Tuhan, kebesaran-Mu. Apa saja yang kau bawa, segala nama harus tunduk kepada nama Kristus. Segala nama, nama-nama yang menyesatkan kamu, nama dusta, nama perzinahan, nama kebohongan, nama perjudian, dan semua nama itu harus tunduk kepada nama Yesus. Sebab Yesus ada nama di atas segala nama, nama yang besar, kebesaran kerajaan Allah. Ajaib Tuhan. Tangannya terangkat kepada Dia. Nama di atas segala nama. Nama yang tidak ada taranya. Kalau tiba-tiba engkau ingat nama yang menyesatkan kamu, mungkin sakit yang kau dengar itu sebuah nama. Kau mulai berkata, ada nama di atas sakitku, yaitu nama Yesus. Apa sih yang kau bawa hari ini? Beban apa? Kalau engkau melihat persoalanmu seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi malam ini saya mau berkata, ada satu nama yang sampai hari ini tetap setia menantikan Anda. Ingin memulihkan hubunganmu dengan orang tua. Ingin memulihkan hubunganmu kepada istri. Ingin memulihkan hubunganmu kepada Bapa di sorga. Dan kalau saja engkau bawa sakit, Ia ingin memberikan kesembuhan buat engkau. Itulah sebabnya nama di atas segala nama, nama yang berkuasa itu sedang bergerak di tempat ini. Dan saya berkata di dalam nama Yesus, hai engkau yang hadir di depan sini, hanya nama Yesus yang berkuasa membebaskan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Allah. 1, 2, 3, terima. Yes. Yeay. Oh. Yes. Terima berkat Allah, terima berkat Allah. Kami yes, yes, yes. Sebelah sini kuasa ilahi turun atasmu. Jama, 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 jama. Jama.
Yesus membebaskan kamu. 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 Yesus. Yes. 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 Haleluya. Kuasa Allah turun atasmu. Kuasa Allah turun atasmu. Yes, 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 yes. Oh, rabababababa say. Yes. Yes. Oh. Haleluya. Nama Yesus. Kedua tangan berdiri buat dia.